Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, dan ini hanya sebuah analisa aja, belum tentu akurat 100% ya, jadi tetap disclaimer. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, dan untuk IHSG hari ini turun 0,9% ke level 7019. Kalau secara teknikal, ya ini masih konsolidasi ya untuk IHSG, sepertinya mau nyentuh resisten di 7175 itu agak berat ya. Mantul terus di area sini 7110-an. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG. Hari ini di IHSG secara keseluruhan tanggal 14 November ya. Ini tanggal 14 November untuk asinya keluar lagi cukup banyak hari ini setelah kemarin Jumat. Asinya net sell hari ini, asinya juga net sell ya, dan sama seperti kemarin Jumat untuk asinya paling banyak keluar di saham Telkom ya. Untuk hari ini aslinya keluar dari saham Telkom 360 M ya, cukup banyak, kemudian disusul di Bank BRI aslinya keluar 300-an M, Astra aslinya keluar 130 M ya, dan yang paling banyak masuk hari ini untuk aslinya paling banyak masuk di saham ADMR Harum ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng cuma 47 M, 39 M. Jadi untuk aslinya distribusi keluar di IHSG hari ini ya. Untuk kemungkinan untuk besok sih kalau lihat aslinya masih keluar cukup banyak hari ini ya, ada kemungkinan turun. Kalau masih turun ya target penurunannya bisa ke 6.950 ya, itu area penurunan IHSG untuk besok, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG jadi cenderung turun ya. Untuk IHSG kalaupun nggak turun ya paling ya di area-area sini aja dulu. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom ya. Dan untuk saham Telkom hari ini paling banyak dijual oleh asing. Ya, untuk saham Telkom hari ini turun 2,4% ke level 4050 ya, dan ini udah di area support sebenarnya untuk saham Telkom, tapi kalau melihat asingnya terus keluar ya agak was-was ya, buat masuk juga agak was-was. Jadi untuk Telkom kemarin tuh sempat breakdown ya di area support, malah terjadi rebound ya, nutup gap yang di area sini, habis itu turun lagi ya. Kemudian besok gimana? Perhatikan saya level ini, kalau secara teknikal perhatikan level 4040, misal besok breakdown di bawah 4040, mending wait and see aja dulu, karena bisa jadi untuk saham Telkom akan melanjutkan penurunannya ke area sini 3840 sih, mudah-mudahan sih nggak sampai ke area sini ya, tapi kita lihat aja besok. Perhatikan saya level ini kalau secara teknikal 4040, kalau misal besok masih bertahan di atas itu ya ada kemungkinan rebound lagi. Coba kita cek untuk transaksinya di saham Telkom hari ini. Apakah ada yang nampung hari ini tanggal 14 November di saham Telkom? Ditampung oleh BK ya. BK net buy 127,4 M. Yang jualan RX, ZB, BB, KZ, AK ya. Ini kemungkinan asing semua ya. Ya kan asing semua. RX, BB malah murni distribusi hari ini di saham Telkom. RXBP tidak melakukan pembelian sama sekali. ZB net sell 74M, KZ net sell 43M. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, cukup banyak aslinya keluar di saham Telkom. Dan yang nampung itu BB aja ya, untuk aslinya BB asing sih yang nampung. Ada juga asing yang masih nampung di saham Telkom ya. Jadi seperti itu untuk saham Telkom. Kemungkinan untuk besok sih yang mau spekulasi buy ya disclaimer ya, bisa masuk ini mengingat di area support. Jadi misal besok ada yang minat masuk di saham Telkom, itu bisa amannya sih kalau buat trading pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 4000 atau di 4010 ya, itu disesuaiin aja ya. Tapi ya kalau melihat aslinya jualan cukup banyak ya, mending wait and see aja dulu ya. Tapi tetap disclaimer kalau ada yang minat masuk di saham Telkom, ini sih udah lumayan turun ya untuk harganya. Dan untuk window dressing kan biasa untuk saham-saham blue chip ya biasanya kan naik ya. Dan untuk Telkom sendiri ya kita nggak tahu ya, kalau aslinya terus jualan seperti ini mau dibawa kemana harganya ya. Yang seperti itu aja untuk saham Telkom ya. Misal besok ada yang minat nyicil masuk atau yang minat trading di saham Telkom, ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, siapa tahu besok naik ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk aslinya sih masih distribusi cukup banyak.
Selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya. Untuk saham Bank BRI hari ini turun lagi, turun cukup dalam 1,5% ke level 4.580 dan ini tak kirain kemarin itu hari ini untuk saham Bank BRI naik, ternyata langsung breakdown ya. Kemarin close di 4.650, hari ini opennya di 4.620 ya. Dan ini secara teknikal udah nutup gap yang kemarin dan kembali lagi di bawah 4.590. Kalau kita cek transaksinya untuk Bank BRI hari ini, untuk Bank BRI hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih didistribusi ya, dan ini sepertinya asing semua. ZP, YU, RE, KZ ini asing nih. Ya kan, ZP, RE, YU, KZ asing, CC asing juga jualan 25M. Cukup banyak, dan untuk asingnya yang masuk sedikit sekali cuman CS3M ini yang paling banyak. Ya, jadi untuk asing hari ini didistribusi oleh asing. Untuk Bank BRI hari ini didistribusi oleh asing ya, yang nampung lokal semua ini. Jadi ya mending wait and see aja dulu untuk besok ya, jangan buru-buru buat masuk ya. Kita juga nggak tahu untuk saham Bank BRI ya, bisa jadi ke area sini 4.470. Jadi kalau mau average down di saham Bank BRI misalnya atau mau masuk ya amannya nunggu di bawah sini ya, 4.470, atau ya gimana ya, nanggung soalnya untuk posisi saat ini. Jadi ya amannya mending wait and see aja dulu untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Resistennya di sini di 4.590 udah jadi resisten Bank BRI. Kalau misal besok bisa breakout ya ada kemungkinan naik lagi. Oke, itu aja untuk saham Bank BRI ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk besok masih cenderung turun ya, apalagi kalau asingnya masih terus jualan. Selanjutnya kita cek saham Astra. Dan untuk Astra sama, asingnya jualan ya, dan harganya turun 2% lebih ya, 2,3% ke level 6.300, dan ini sudah dekat area support. Kira-kira besok gimana? Kalau misal besok IHSG hijau sih, hijau ya, dalam tanda kutip IHSG hijau, ada kemungkinan saham seperti Astra, terus yang Telkom itu ya ada kemungkinan rebound ya, walaupun aslinya jualan ada kemungkinan rebound, mengingat pas kemarin Jumat kan ya IHSG naik cukup tinggi ya, padahal aslinya keluar cukup banyak loh kemarin Jumat ya, tapi ya Seninnya ini ya malah turun untuk IHSG. Coba kita cek untuk saham Astra ya, transaksi hari ini gimana. Untuk saham Astra hari ini tanggal 14 November di distribusi sih, cuman nggak banyak-banyak banget ya, nggak sebanyak asing distribusi di saham Telkom. Untuk hari ini yang keluar DX net sell 53M, kemudian YU net sell 49M, KZ net sell 20M, dan mereka asing. Ya, untuk asingnya YU ya paling banyak, jadi untuk YU lokalnya net buy ya, YU lokal masuk 6,6M dan YU asingnya net sell 56M. Jadi YU asing jualan, DX, KZ, GW versi asing itu malah murni distribusi ya, nggak melakukan pembelian sama sekali. Yang masuk untuk asingnya ada AK, BBCS ya, tapi secara keseluruhan untuk asingnya hari ini di saham Astra net sell. Kemungkinan sih untuk besok akan dibuka merah dulu ya, dan yang mau spekulasi buy ya disclaimer ya, bisa pertimbangkan kalau mau masuk di saham Astra di area sini 6.275 ya, kalau mau masuk ya. Siapa tahu untuk saham Astra akan konsolidasi mantul di area support sini, mantul naik seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk saham Astra ya, kemungkinan sih masih dibuka merah untuk besok Selasa ya. Oke, itu untuk saham Astra. Perhatikan saya level ini 6.250 ya, ini area support Astra. Selanjutnya breakdown di bawah itu ya ada kemungkinan melanjutkan penurunannya. Oke, itu untuk saham Astra. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini turun ya, turun ke harga 204. Jadi ya belum, kayaknya
ya belum ke sini ya, hari ini belum sempat naik. Jadi untuk hari ini saham Goto juga level tertingginya sama kemarin Jumat ya, cuma di 214, habis itu turun dan eh, walaupun turun tapi turunnya ini enggak dalam-dalam banget sih. Jadi ya mudah-mudahan besok bisa naik ya. Kalau besok bisa naik dan berhasil breakout di atas 214, ya itu ada kemungkinan untuk saham Goto nyentuh area sini ya, dengan catatan breakout di atas 214. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Goto. Goto hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih didistribusi ya, cuman nggak banyak-banyak banget. Yang jualan itu ada OD Najal 15M, CS Najal 10M, CP Najal 6M, dan yang masuk LG, YP ya, LG masuk 12M, YP masuk 11M ya. Dan untuk Goto sih kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya hari ini nggak liquid banget ya, kecil lah ini hitungannya, eh, nggak gede-gede banget untuk valuasi transaksi Goto hari ini ya. Jadi untuk Goto cenderung sepi hari ini. Besok sih kalau masih sepi ya cenderung turun ya untuk saham Goto malahan. Jadi untuk besok sepertinya untuk saham Goto ya akan konsolidasi ya. Kalaupun ya akan bentuk candle kecil ya, sepertinya seperti ini candlenya ya, merah kecil ya. Kalau masih sepi loh untuk saham Goto besok cenderung turun ya, seperti itu untuk saham Goto ya. Kalau turun target penurunnya ke berapa, coba kita cek untuk saham Goto dalam 1 minggu terakhir ya, apakah kalau dalam 1 minggu terakhir sih untuk saham Goto juga masih didistribusi ya. Kita cek ini dari tanggal 7, CS Netzel 50M, OD Netzel 40M, PD Netzel 25M, dan yang masuk BK, LG, BB. Ya, tapi untuk aslinya netbuy cukup banyak ya kalau kita cek dari tanggal 7 November. Dan untuk hari ini untuk aslinya di saham Goto net sell ya. Net sell sih untuk hari ini. AK, BK, DP jualannya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, CC Netzel 6,6M. Oke, itu untuk saham Goto cenderung turun sih untuk besok Selasa sih. Cenderung turun tapi nggak dalam-dalam banget ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Zata ya. Dan untuk saham Zata hari ini arah lagi ya. Jadi kemarin arah, hari ini open gap atas, open di 202 untuk hari ini. Sempat dibawa turun ke level 196 lah. Habis itu ditarik naik lagi sampai arah close di 244. Kira-kira besok gimana? Apakah masih bisa arah lagi? Coba kita cek untuk transaksinya. Zata hari ini tanggal 14 November ya, ini kita cek bareng-bareng tanggal 14 November hari ini yang goreng saham Zata MG ya, kemungkinan MG yang goreng. MG-nya hari ini net base 11,2M ya, dan untuk valuasinya cukup gede untuk MG 39,3 ya. Jadi kemungkinan yang naikin saham Zata itu MG. Dan untuk AI-nya net sell, jadi untuk AI-nya hari ini net sell 2,5 ya. Untuk Zata ini underwater-nya AI, tapi hari ini yang goreng MG ya. Dan ini cukup menarik, kenapa? Karena kalau MG-nya udah masih net buy cukup banyak hari ini ya, ada kemungkinan besok naik lagi ya untuk saham Zata. MG untuk hari ini average di 237 ya. 237 di area sini berarti floating profit nggak terlalu banyak ya, cuman floating profit sekitar berapa ini, 237 sampai 244 ya, berarti sekitar 7 poin floating profitnya. Jadi ada kemungkinan sih untuk besok Selasa untuk Zata bisa naik lagi, bahkan nggak menutup kemungkinan sampai arah ya kalau MG-nya menginginkan arah. Coba kita cek untuk hari ini yang jualan siapa. Yang jualan malah retail ya, sebagian retail keluar hari ini. XL Netcel cukup 1,1M, XC Netcel 1M, kemudian PD Netcel 3,6, YP Netcel 3,5 ya. Jadi untuk
sebagian retail hari ini keluar dan MG-nya netbuy cukup banyak ya. Jadi ya ada kemungkinan besar sih untuk besok Zata naik lagi cukup tinggi bahkan ya. Coba kita cek kalau dari awal IPO dari tanggal 10 untuk Zata ya, MG-nya netbuy 14 M ya. Jadi untuk MG ya paling banyak masuk hari ini. Kemarin-kemarin nggak banyak-banyak banget ya. Average di 200 berarti floating profit sekitar 44 poin ya. Jadi kalau dari awal IPO untuk MG-nya itu floating profit 44 poin. Jadi ya ada kemungkinan besar untuk besok Selasa MG bakal naikin saham Zata ya. Tapi ya ini saham yang baru IPO, saham gorengan juga ya. Dan market cap-nya nggak gede-gede banget. Jadi kalau mau masuk sih ya saran saya jangan terlalu serakah ya, maksudnya ya masuk sewajarnya aja ya, nggak usah pakai duit yang gede-gede, takutnya nanti dikarungin oleh MG ya. Jadi misal besok minat masuk nih di saham Zata ya, kalau udah floating profit, taking profit aja, takutnya kalau mau nungguin sampai arah yang ada malah uh, MG bisa aja nurunin ya. Jadi seperti itu kalau mau masuk di saham gorengan ya. Udah floating profit ya taking profit aja ya. Oke, itu untuk saham Zata ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih untuk besok Senin Selasa ya, besok Selasa masih bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu untuk saham Zata. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Dan untuk saham BSBK hari ini tadi sempat naik, habis itu turun sampai ARB ya. Jadi ya kemungkinan market makernya jualan di atas ya. Jadi tadi di awal market itu sedikit open gap atas, open di 294, sempat naik sampai 230, habis itu dibanting turun. Kira-kira apakah ada yang nampung? Kalau menurut saya sih besok ya kayaknya coba kita cek dulu aja ya. Untuk BSBK hari ini tanggal 14 Oke, hari ini PG net sell 26,9 ya. Kita tahu untuk PG itu emang yang jaga harga ya di BSBK untuk beberapa hari terakhir, tapi untuk hari ini dia jualan ya. Pantas ARB. Dan yang nampung ZPLS ya, dan ada yang nampung. Ya. Untuk BSBK ini underwaternya ada 4 ya. SH-nya masuk, tapi SH masuk 4,4. Coba kita cek dari awal IPO aja tanggal 8 ya. Ya, ini kan kita cek ini dari awal IPO sampai kemarin Jumat itu yang jaga harga PG. Ini salah satu underwaternya PG net B31 ya. Dan untuk hari ini PG-nya udah taking profit cukup banyak lagi, taking profitnya hari ini 20 berapa tadi? Ya, hari ini PG-nya taking profit 26 M ya. Jadi ya ini untung gede ya untuk si PG ini, udah untung cukup gede hari ini. Jadi average-nya di 180 berapa tadi, sekian ya, 180-an, taking profit-nya di 310, 26 M. Jadi ya ini yang bikin ARB si PG. Tapi ada yang nampung juga sih ya, ya nampung ZPLS. Kalau kita cek dari awal IPO ZP ya, yang paling banyak masuk ZP nampung 30,7 M ya, cukup banyak juga ZP ya. Jadi ya kalaupun besok ARB itu ada kemungkinan ditarik naik ya. Jadi misal untuk BSBK itu besok ARB dan nggak naik, itu kemungkinan lusa harusnya ditarik naik ya. Mengingat untuk BSBK walaupun ARB itu ada yang nampung ZP. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Kemungkinan sih untuk besok karena hari ini ARB, coba kita cek untuk BSBK apakah ada yang ngantri. Wah, ini cukup tebel ya yang ngantri, di harga overnya ada
Ini bisa kita lihat barang-barang cukup tebal, agak mengerikan juga ya. Ya kalau lihat seperti ini sih ada kemungkinan besok masih turun ya, cuman kita nggak tahu apakah ada perlawanan atau enggak. Jadi kemungkinan di awal market itu open gap bawah ya untuk BSBK ya. Kalau misal open di ARB maka akan open di harga berapa? Coba kita hitung untuk BSBK 270 dikalikan 93% ya. Jadi kalau misal besok open-nya di harga ARB berarti open di 252 ya. Kalau misal besok ARB juga ya di area sini 252 ya. Ini kalau misal besok BSBK ARB. Tapi kalau menurut saya sih kalaupun besok BSBK ARB harusnya lusa diangkat naik ya. Mengingat untuk BSBK itu ada yang nampung. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya coba kita cek untuk warannya ya. Itu untuk saham waran BSBK juga didistribusi oleh PG ya. Ya kan? Ditampung oleh ZP. Ini malah lebih parah ya untuk BSBK waran. Itu PG-nya udah netzel 63,6 M ya, cukup gede sekali. Yang nampung ZP juga ya. Untuk ZP ini apakah salah satu underwater-nya? Coba kita cek ya untuk ZP. BSBK ZP itu bukan underwriter-nya ya, cuman nampung BSBK ya. Ya mudah-mudahan ZP mau naikin ya. Dan ini ZP lokal ya, jadi yang nampung BSBK itu bukan ZP asingnya, ZP lokal. Oke, itu untuk BSBK ya, dan untuk warannya juga underwriter-nya udah jualan 63,6 M ya, jadi ya sepertinya agak berat ya buat naik. Dan untuk hari ini, untuk waran hari ini juga PG-nya masih distribusi 11,4. Jadi untuk warannya BSBK ya, untuk besok masih cenderung turun ya, hati-hati. Oke, untuk BSBK ya, versi waran dan versi induknya ya sama-sama didistribusi oleh PG ya. Jadi ya menurut saya sih ada kemungkinan untuk besok turun bahkan bisa ARB ya, tapi udah ada yang nampung ya. Kalau untuk BSBK itu ditampung oleh ZP. ZP-nya kalau dari awal IPO udah nampung 30 M-an ya. Jadi kalaupun besok ARB harusnya lusa diangkat naik. Oke, itu untuk saham BSBK. Jadi buat yang nyangkut di atas gimana? Yang nyangkut di atas ya saran saya jangan buru-buru buat average dan besok ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang nyangkut hari ini di saham BSBK selain ZP, LS ada SH, CC, AO, XI, IU ya, jadi ya ada retail juga yang nyangkut. Oke, itu untuk saham BSBK, ada kemungkinan untuk besok masih cenderung turun, tapi ya mudah-mudahan lusa diangkat naik ya. Lusa harusnya ada technical rebound seperti itu. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham PDPP, ini juga masih ARB lagi. Ya, apakah udah ada yang nampung? Coba kita cek untuk transaksi PDPP ya. Ini MG-nya kayaknya kabur ya. Dan untuk PDPP yang average down MG-nya net sell. Kayaknya MG-nya udah habis barang mungkin ya. Soalnya hari ini yang jualan paling banyak malah AO. AO-nya net sell 308 juta, AZ net sell 154 juta, MG net sell 144 juta ya. Jadi sebenarnya yang jualan ini nggak banyak-banyak banget kan. Untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng dan harganya ARB. Ini nggak nyampe 1 M loh yang jualan hari ini, harganya udah ARB. Dan yang nampung retail ya, retail nekat average down lagi di saham PDPP. PD net B 200-an juta ya, XL XI ini net B lagi, XL net B 178 juta, XI net B 99 juta, YP net B 63 juta ya. Itu malah untuk YP malah murni beli saham PDPP ya. Ya ini
retail juga hari ini nampung ya, hari ini ditampung retail semua untuk PDPP. Ya, jadi kalau melihat transaksinya seperti ini ya ada kemungkinan besok bahkan bisa ARB lagi loh untuk saham PDPP. Tetap hati-hati, ada kemungkinan ARB. Nah, kalau ya seperti yang kemarin saya sampaikan ya, cuman ya tetap disclaimer ya, kalau nyangkut di saham gorengan itu jangan average down ya, mending cut loss aja sebagian. Siapa tuh ada bandar nampung, mungkin MG mau nampung lagi, ya nanti dinaikin. Kalau turun retailnya average down, turun average down lagi, yang ada MG-nya kabur. Ya seperti itu tuh sampai DPP, jadi hati-hati, ada kemungkinan besok turun bahkan sampai ARB. Apakah ada kemungkinan naik atau enggak ya itu tergantung market makernya ya. Kalau MG siapa tuh baik hati masih punya stok di PDPP ya kita juga nggak tahu ya pas penjatahan MG dapat berapa kita nggak bisa cek ya. Tapi untuk hari ini MG cuma hasil 144 juta aja, harganya udah bisa ARB. Kalau besok ARB ke harga berapa? Coba kita hitung untuk PDPP kalau besok ARB ke harga 220. Jadi untuk PDPP kalau besok ARB maka akan open di harga 206 ya, 206 di area sini ya. Ini area kalau besok PDPP ARB. Oke, itu tuh sampai PDPP, mudah-mudahan sih ada MG mau ngangkat ya. Tapi kalau melihat transaksi hari ini ya sepertinya MG udah kayaknya enggak diangkat dulu ya. Kalau retailnya masih hold untuk PDPP, yang ada malah bandar jemput retail ya, seperti itu untuk sampai DPP. Jadi yang buat nyangkut ya seperti itu, mending cut loss aja sebagian ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham MKTR ya. Dan untuk saham MKTR hari ini masih konsolidasi ya. Jadi untuk MKTR hari ini sempat naik cukup tinggi, naik ke 152, habis itu ditarik turun ya. Dan ini perlawanan ke bawah cukup kuat ya, takutnya besok merah loh ini untuk MKTR. Coba kita cek untuk transaksinya apakah hari ini ada yang akumulasi di MKTR. Hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih yang net sell sama YP masuk 2M ya, cukup lumayan. Yang jadi market makernya YP, jadi ya harusnya ada kemungkinan besok naik ya kalau ini bukan retail aja yang nyangkut yang masuk. Average-nya di 141, berarti untuk MKTR float, untuk YP di MKTR floating loss ya. Average-nya YP di 141 di sini cukup tinggi floating loss-nya. Coba kita cek dari awal IPO untuk MKTR siapa yang pegang barang paling banyak. Kalau kita cek dari awal IPO untuk MKTR sih ada yang akumulasi ya, ini si CP masih jaga harga di MKTR. Ya, CP 23M ya, net bell loh ini. Jadi ya ada harapan suatu saat diterbanginya. Average untuk CP 132 berarti posisi saat ini floating loss 1 poin ya. Jadi ini ya kalau ya masih ada kemungkinan lah untuk MKTR rebound ya, mengingat dari awal IPO sampai hari ini ada yang akumulasi kan, tadi kita cek bareng-bareng CP net B 23M. Jadi seperti itu untuk MKTR ya, kemungkinan kalau belum naik sih ya mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya. Oke, itu untuk saham MKTR ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan ini juga nggak bisa buat patokan kalau MKTR dalam jangka waktu dekat naik loh ya. Karena kalau kita lihat IPO yang dulu, misalnya seperti di JAR itu kan ada yang akumulasi tapi harganya turun ya, takutnya untuk MKTR seperti itu. Jadi ya kita lihat aja ke depannya ya. Kalau di JAR itu ya sama, kayak MKTR ini ada yang akumulasi dan harganya turun. Dan untuk MKTR juga ada yang akumulasi ini, cuman ya mudah-mudahan enggak turun ya, dinaikkan. Jadi seperti itu ya untuk saham MKTR, ada yang akumulasi dari awal IPO sampai hari ini.
si CP ya, dan average-nya di 132, voting loss 1 poin kalau dari awal IPO. Dan untuk CP ini ya underwater-nya untuk MKTR ya. Salah satu underwater-nya MKTR untuk CP. Ya ini CP underwater-nya. Selain CP, II sama AN ya. Dan untuk II AN-nya hari ini di MKTR. Untuk II-nya dari awal IPO net sell 4,7 M ya. Jadi untuk II cenderung trading sih untuk di MKTR. Dan untuk AN-nya AN juga net sell cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau dari awal IPO net sell 1 M aja ya. Jadi kemungkinan underweight-nya masih sebagian besar hold di saham MKTR ya. Masih ada potensi naik lebih tinggi lagi, bahkan ya mungkin nunggu momen ya buat nerbangin saham MKTR. Seperti itu aja.